Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Kali ini nih kita mau kupas soal analisis biaya manfaat atau CBA ya. Fokusnya ke proyek-proyek publik di Indonesia. Sumber kita ini laporan ahli yang Anda siapkan. Jadi misi kita simpel aja. Ngerti apa itu CBA, kenapa sih ini penting banget kalau pakai dana publik, uang Anda juga kan. Terus di mana terapinnya? Apalagi buat proyek gede kayak infrastruktur lewat skema KPBU. Tahu kan, kerjasama pemerintah badan usaha. Yuk kita bedah bareng. Kayaknya ini bukan sekedar hitung-hitungan biasa, tapi lebih ke gimana ya, cara mikir biar uang pajak kita nggak sia-sia. Betul. Bisa dibilang CBA itu semacam alat bantu lah ya. Buat mastiin sumber daya kita kan terbatas nih. Uang, waktu, tenaga. Nah itu dialokasin ke proyek yang ngasih manfaat paling gede buat masyarakat. Intinya sih efisiensi sama tanggung jawab. Oke, berarti beda ya sama analisis bisnis yang biasa kita dengar. Kalau perusahaan kan ngejarnya profit finansial. Kalau CBI publik ini fokusnya ke apa tadi? Kepentingan publik. Kesejahteraan masyarakat gitu. Iya, persis. Itu beda mendasarnya. CBI publik itu wajib hukumnya nangkep dampak seluas mungkin. Termasuk yang namanya eksternalitas. Pernah dengar? Eksternalitas. Kayak dampak sampingan gitu ya? Bisa dibilang gitu. Jadi biaya atau manfaat yang kena ke orang lain, pihak ketiga, yang nggak terlibat langsung di proyeknya. Contoh paling gampang, polusi udara deh dari pabrik baru. Nah itu kan beban buat warga sekitar. Itu eksternalitas negatif. Atau sebaliknya, kalau ada proyek air bersih, terus kesehatan warga jadi meningkat, nah itu positif, manfaat buat orang banyak. Oke, kebayang. Nah, terus komponennya gimana ngitungnya? Ada biaya yang kelihatan jelas kan ya? Kayak beli material, bayar gaji pekerja, itu biaya langsung. Terus ada biaya modal di awal buat bangunannya, sama biaya operasional rutin nanti. Tapi tadi Anda bilang ada yang tersembunyi, kayak biaya administrasi atau apa tadi? Biaya peluang. Betul. Biaya tak langsung itu ya kayak overhead, administrasi, gitu-gitu. Nah kalau biaya peluang ini agak tricky memang. Intinya itu nilai dari kesempatan terbaik yang kita korbankan karena milih proyek ini. Contohnya gimana tuh biar lebih gampang dicerna? Gini deh, bayangin ada lahan pertanian subur banget. Terus pemerintah putusin bangun jalan tol di atasnya. Nah, biaya peluangnya itu ya hasil panen yang bisa didapat dari lahan itu. Atau mungkin nilai ekologisnya yang hilang selamanya gara-gara jalan tol. Ini sering banget kelewat hitung, karena kan nggak ada transaksi uangnya langsung, tapi dampaknya ke kesejahteraannya nyata. Wah, iya juga ya. Oke, itu sisi biayanya. Kalau sisi manfaatnya gimana? Ada yang langsung juga kan? Misal, jalan tol tadi bikin waktu tempuh jadi lebih cepat. Itu kan manfaat langsung buat pengguna jalan? Iya, itu manfaat langsung. Terus ada juga manfaat nggak langsung. Misalnya muncul warung makan baru, bengkel, toko di sekitar jalan tol itu. Kan ekonomi lokal jadi hidup. Nah, tapi ada lagi nih. Manfaat yang nggak kelihatan bentuknya. Kayak rasa aman naik, atau udara jadi bersih, kualitas hidup pokoknya naik deh. Itu gimana cara ngasih nilai rupiahnya? Susah banget pasti. Nah, ini dia nih jantung persoalannya. Gimana ngasih harga ke sesuatu yang nggak ada pasarnya? Disinilah muncul teknik-teknik valuasi ekonomi. Para ahli coba cari cara buat ngedeketin nilainya. Oh, yang kayak di laporan itu ya? Ada willingness to pay, WTP, terus contingent valuation method, CVM, yang intinya nanya ke orang, Anda mau bayar berapa sih buat udara bersih? Gitu ya? Lewat survei atau skenario gitu. Tapi, apa nggak rawan bias banget ya cara gitu? Hasilnya bisa suka-suka yang nanya atau yang jawab dong? Tepat. Itu salah satu kelemahan utamanya. Metodenya rumit, terus hasilnya sensitif banget sama cara nanyanya siapa yang ditanya. Keunggulan CBA ya jelas, dia ngasih kerangka analisis yang sistematis, transparan juga, basisnya data. Tapi ya itu tadi, kelemahannya juga nyata. Susah valuasi yang non-pasar, terus sangat bergantung sama asumsi. Misalnya tingkat diskonto. Tingkat diskonto. Wah, istilah baru lagi nih. Kenapa ini penting? Katanya bisa subjektif juga. Tingkat diskonto itu gini, sederhananya. Uang 100.000 hari ini sama 100.000 10 tahun lagi kan beda nilainya, ya kan? Lebih berharga sekarang. Nah, tingkat diskonto ini dipakai buat narik nilai biaya dan manfaat di masa depan itu ke nilai sekarang. Biar bisa dibandingin apel sama apel. Oke, terus masalahnya di mana?
Masalahnya, nentuin angka tingkat diskonto yang pas itu susah banget. Seringkali jadi perdebatan dan bisa dipengaruhi preferensi si pengambil keputusan. Kalau tingkat diskontonya rendah, proyek jangka panjang jadi kelihatan lebih menarik. Sebaliknya, kalau tinggi, proyek jangka pendek yang untung. Ini bisa banget ngubah kesimpulan akhir loh, apakah proyek itu layak atau nggak layak. Plus, satu lagi yang sering dikritik dari CBA, dia suka abai soal distribusi. Siapa sih yang sebenarnya untung, siapa yang nanggung rugi? Kadang nggak kelihatan jelas. Jadi, kesimpulannya CBA ini alat penting, oke? Tapi nggak bisa jadi satu-satunya patokan ya. Harus dilihat kritis juga. Nah, di mana penerapannya di kita, di Indonesia? Khususnya buat proyek KPBU tadi, yang swasta ikut bangun infrastruktur publik. Oh, kalau di KPBU, CBA itu, atau sering disebut analisis kelayakan ekonomi, itu wajib hukumnya, penting banget. Ini yang bedain kelayakan proyek dari sudut pandang kepentingan publik luas, manfaat sosial ekonomi, sama kelayakan finansial buat si badan usahanya. Kan beda tujuannya. Hasil CBA inilah yang jadi justifikasi utama kenapa proyek KPBU ini layak didukung pemerintah, misalnya dapat jaminan atau dukungan fiskal. Jadi, CBA ini buat mastiin proyeknya bagus buat masyarakat luas ya? Bukan cuma untung buat swasta? Betul. Nah, ada lagi konsep yang sering jalan barengan, namanya value for money atau VFM. Kalau CBA tadi nanya, proyek ini bagus nggak sih buat masyarakat? Nah, VFM ini lebih nanya, oke, proyeknya bagus, tapi cara terbaik buat ngelaksanainya gimana? Lewat KPBU ini paling efisien dan efektif nggak sih dibanding kalau pemerintah kerjain sendiri atau cara lain? Oh, jadi CBA soal apanya? VFM soal bagaimananya ya? Biar dapat hasil paling optimal gitu. Kurang lebih gitu. Keduanya penting saling melengkapi buat mastiin uang publik nggak cuma dipakai buat proyek yang baik, tapi juga dengan cara yang benar dan efisien. Oke, jelas sekarang. Jadi kalau kita simpulkan nih ya, CBA ini alat evaluasi yang krusial banget buat ngarahin gimana dana publik uang Anda semua dipakai. Tujuannya biar lebih bijak, lebih bermanfaat buat orang banyak. Meskipun ya, kita akui, ada keterbatasannya juga, terutama buat nilai hal-hal yang nggak bisa diukur pakai uang. Persis. Tujuannya bukan semata-mata cari angka untung rugi di kertas, tapi lebih ke gimana kita bisa bikin keputusan yang lebih informed, lebih tahu dasarnya dengan sumber daya yang kita punya ini yang terbatas. Sip. Nah, sebagai penutup deep dive kita kali ini, saya lempar satu pertanyaan deh buat Anda renungkan di rumah. Mengingat tadi kita bahas susahnya ngasih harga ke hal kayak keindahan alam atau nilai budaya, bahkan mungkin kebahagiaan gitu ya. Menurut Anda, sampai sejauh mana sih keputusan soal proyek-proyek publik yang besar itu sebaiknya bergantung sama angka-angka kuantitatif dari CBA? Perlu nggak sih ada ruang yang lebih gede buat pertimbangan lain? Pertimbangan kualitatif, nilai-nilai yang susah atau bahkan nggak mungkin diukur pakai rupiah? Coba direnungkan.